Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Satu sekolah dasar negeri di Panobasan yang berakreditasi B. Visi SDN 100-102 Panobasan, terwujudnya siswa yang berakhlak, berprestasi, dan berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur dengan ajaran agama. Adapun misinya, menanamkan akidah melalui pengalaman ajaran agama, mengoptimalkan pengetahuan di bidang iptek, seni budaya, bahasa, dan olahraga, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, orang tua murid, dan lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juli Fazia Lubis, SPDI. Saya mahasiswa PPG UIN Syahada Padang Sidimpuan, batch 2 tahun 2024, akan melaksanakan PPL di SD Negeri 100102 Panobasan. UIN Syahada, cerdas dan berintegritas. Assalamualaikum. Membacakan doa agar pembelajaran kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa silakan ke kelas. Maju ke depan, Nak. Pimpin doanya, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita doa dimulai. Ya. Ya, sebagaimana rutinitas kita juga membacakan surah pendek sebelum belajar, ya kan? Silakan dipimpin. Marilah kita membacakan surah. Sebagai bukti kecintaan kita kepada bangsa kita, kepada negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yang berjudul Garuda Pancasila. Semua berdiri anak-anak ibu, kita nyanyikan dengan hikmat. Aku
menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa bangsa. Untuk saling apa, Raisa? Untuk saling mengenal kita, melengkapi, mengenal. Oke, sudah paham kan pelajaran kemarin itu? Biar kita lanjut pelajaran yang akan datang. Oke, sekarang kita mulai pelajaran Asmaul Husna. Sebelum Ibu menjelaskan Asmaul Husna ini, Ibu mau menyebutkan apa saja tujuannya. Disebutkan satu persatu, dan inilah yang harus kita capai. Ya anak-anak Ibu, selama pembelajaran kamu harus bisa menguasai tujuan pembelajaran yang disebutkan. Yang pertama yaitu menjelaskan arti Asmaul Husna. Apa? Ulangin. Menjelaskan arti Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz. Udah. Kemudian yang kedua, menemukan contohnya. Coba diulangin. Menemukan contohnya. Sikap terpuji dari Asmaul Husna itu harus bisa kita temukan contohnya. Apalah contohnya setelah kita mempelajari Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Quddus, nanti ada sikap yang bisa kita terapkan. Oke? Itulah yang mau kita temukan. Bagaimana contoh-contoh dari sikap Asmaul Husna. Yang ketiga, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itu nanti harus bisa kamu terapkan. Sikap-sikap yang bisa kita teladani dari Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham tujuan kita, nak? Coba diulangi. Menjelaskan arti Asmaul Husna, menemukan contoh, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai pelajaran kita. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah mendengar Asmaul Husna? Sudah. Siapa yang tahu arti dari Asmaul Husna? Tunjuk tangan. Apa arti Asmaul Husna? Tunjuk tangan, sayang. Ayo. Tunjuk tangannya. Oke. Supriyadi, apa artinya, nak? Nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah SWT. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali. Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Oke, kalau begitu bisalah kita masuk di pelajaran kedua ini, Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan ya, yang tiga itu aja kita pelajari pada pertemuan ini, ya, nak. Kalau semuanya tadi berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Sudah bisa dinyanyikan? Sudah. Coba kita nyanyikan bersama. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita mengenai Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Oke? Disimak bagus-bagus biar kalian bisa mengambil pelajaran dari video itu, apa-apa yang diperlukan, poin-poin penting, dan nanti akan Ibu kasih kuisnya. Makanya harus disimak dengan baik. Silakan disimak ya videonya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf Surah ke-7 ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Setelah
Asmaul Husna? Siapa yang tahu Quran surah apa yang menjelaskan Asmaul Husna di dalam video? Tunjuk tangan. Iya, Raisa. Iya, tepuk tangan. Bagus. Jadi yang menjelaskan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz itu ada di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Baiklah Nana, setelah kalian menyaksikan video, Ibu ada tugas kelompok. Dah? Ini kelompoknya sudah dibagikan seperti biasa. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Dan bagian ini kemarin sudah kita bagikan sesuai dengan nomornya. Ya, nomor bangkunya. Siapa yang angka 1 dia sebut, ialah kelompok 1. Angka 2 kelompok 2. Angka 3 kelompok 3. Jadi terdiri dari 3 kelompok. Kelompok 1 ini ada tugas. Kamu menjawab tugas ini, soal ini bersama kelompok, ya kan? Mengenai ini. Apa? Silakan dikerjakan berkelompok. Kasih semangat untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Soal diskusi, setelah menyimak video, diskusikan bersama teman-teman sekelompokmu. Apakah kita bisa menerapkan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus dalam kehidupan sehari-hari? Serta tulislah contoh sikap yang meneladani Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil diskusi kelompok 1. Setelah menyimak video, kita bisa memahami makna dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus, sehingga kita bisa menemukan contoh sikap yang menerapkan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus dalam kehidupan sehari-hari. 1. Al-Malik artinya maha merajai. Contoh sikap yang bisa kita teladani dari Al-Malik yaitu bisa mengendalikan diri dari amarah. Kita harus bisa jadi raja atau pemimpin bagi diri kita sendiri. Jangan mudah terpancing emosi, tergoda hawa nafsu, karena hanya kitalah yang bisa memimpin diri kita menuju jalan yang benar. Ya. Terima kasih. Ya. Siapa yang ingin bertanya? Ya, ada yang mau bertanya itu kasih nilai 100. Ayo. Tunjuk tangannya. Saya. Ya, saya. Mana? Ya, saudara. Ara. Ya, Ara, silakan. Bagaimana cara mengendalikan diri ketika marah? Menjawab pertanyaan dari saudara Ara. Yang pertanyaannya bagaimana cara mengendalikan diri ketika marah, yaitu dengan mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya, kemudian berubah posisi. Ketika kita berdiri, maka duduklah. Ketika kita duduk, maka berdirilah. Kalau masih marah, maka ambil air wudhu, lalu sholat. Insya Allah marahnya akan hilang seperti api yang dipadamkan air.
Ya, setelah ibu nilai bagaimana tadi cara menjawabnya, kekompakannya antara kelompok 1 dan kelompok 2, yang paling bagus tadi hasilnya diperoleh kelompok 2. Tangan ke kelompok 2. Kelompok 2 lebih jelas dalam menemukan atau menjawab masalahnya. Semua pertanyaan dijawab dengan bagus, ya kan? Mulai dari Al-Malik dan Al-Qudus dijabarkan semua. Kemudian permasalahannya juga telah terjawab dengan bagus dan kekompakannya juga bagus. Kalau kelompok 1 masih kurang tadi, masih kurang lengkap. Yang dijelaskan hanya Al-Malik, padahal yang ditanya ada 3 Al-Malik, Al-Qudus dan Al-Qudus, ya kan? Sehingga nilai yang paling tinggi diperoleh kelompok 2. Kelompok 2 memperoleh nilai 90. Tepat. Kelompok 1 nilai 80. Tertahan. Mari kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Kita mulai. Apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna Al-Malik? Al-Malik artinya Maha Meraja. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Raja dari seluruh alam. Al-Malik artinya Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang cinta dengan kebersihan. Al-Malik artinya Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri dalam mengatur hambanya. Jawabannya apa, Nek? A. Kita cek ya. Benar, tepat. Ya. Silakan duduk aja. Lanjut, nomor 2. Gambar tersebut menunjukkan sikap yang mencerminkan Asmaul Husna. C. Al-Qudus. Al-Qudus ya. Ya benar, tepat. Ya, lanjut. Berikut ini gambar yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Al-Aziz adalah C. C. Kita tengok ya. Benar. Alhamdulillah benar ya. Mengapa Lanjut. kita harus mempelajari Asmaul Husna? Agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa menyombongkan diri. Agar kita bisa menguasai orang lain. Ya, jawabannya A. Ya benar, benar. Oke, lanjut. Contoh penerapan Asmaul Husna Al-Malik di lingkungan sekolah adalah C. C. Ketua kelas yang bijaksana. Benar. Oke. Benar, alhamdulillah. Lanjut. Manakah yang bukan termasuk contoh perilaku mencerminkan Asmaul Husna Al-Aziz B. Benar. Tangan. Ya benar. Lanjut. Bagaimana kita dapat Implementasikan. sifat Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari, Ya. terutama saat Menghadapi cobaan. Ya. A. Ya benar. Kita harus kuat dan sabar. Apa yang termasuk sikap yang mencerminkan Al-Malik adalah membersihkan masjid, ikut gotong royong di masyarakat, mampu menegakkan diri. Apa? C. Kita tengok ya. Benar. Oh, benar semua. Alhamdulillah. Lanjut. Apa jawabnya, nak? A. Benar. Dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek. Dipikirkan jawabannya.
Nilai tertinggi diperoleh, ini ada dua orang yang sama ini. Sama-sama mendapatkan nilai 98, yaitu Adinda Azharapane dan Chelsea Kinaraisa. Tepuk tangan, dapat nilai 98. Alhamdulillah. Nilai terendah yang perlu remedi dua orang, yaitu Nur Aini dan Rafli. Jadi Bu harap nak kalian nanti ibu kasih lagi tugas remedi ya nak, dikerjakan lagi lebih bagus nanti ya. Dan apa rupanya nak yang tidak paham mengenai apa? Si Rafli, mengenai apa yang tidak pahamnya tadi? Dalam kita anak sudah. Al-Malik ulangi dulu apa? Iya, bagus. Al-Aziz, Al-Qudus. Iya, ibu mau satu orang menyimpulkan pelajaran kita. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Iya, Dinda, silakan sayang simpulkan. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya 99. Yang dipelajari di kelas 4 ada 3. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus. Arti Al-Malik artinya maha meradai. Al-Aziz maha perkasa. Al-Qudus maha suci. Iya, tepuk tangan. Alhamdulillah, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, nak? Menyenangkan? Iya, bisa dipahami pelajarannya kan? Jadi harus dapat yang baik ya, paham pelajaran dan juga menyenangkan. Oke, kalau begitu minggu depan kita masuk pelajaran mengenai As-Salam dan Al-Mu'min. Silakan dibaca bukunya di rumah ya sayang. Tugas kalian di rumah mempraktekkan pelajaran kita ini. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dipraktekkan Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Ya sayang ya? Bisa kan? Bisa. Ya, kalau begitu mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa penutup. Ayo.